اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرسه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan bacaan dan tadabbur kita di surat Al-Isra, surat yang ke-17, yang pada malam hari ini kita masuk pada ayat 86 sampai 90. Ayat 86 sampai 90. Bagi yang ingin membaca Al-Qur'annya sendiri, silakan buka surat 17, surat Al-Isra ayat 86 sampai 90, dan kita masuk ke screen untuk melihat teks kitab suci tersebut untuk kita baca bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا. Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي Alhamdulillah. العظيم. Allahumma اللهم صل salli وسلم wazid wa barik وبارك ala على رسول الله wa وآله alihi الله ala على رسول الله rasulillah wa وآله alil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fi. Terima kasih banyak Jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa bersama semoga apa yang kita lakukan tadi Allah SWT terima sebagai persembahan terindah dari kita, sebagai persiapan kita untuk pindah alam ke alam berikutnya yang tidak bisa tidak, itu pasti akan terjadi. Kita teruskan surat Al-Isra, surat yang ke-17. Al-Isra adalah perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 111 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-90. Berarti tinggal 21 ayat lagi. 21 ayat berarti sekitar 4 kali pertemuan. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-85. Seperti biasa sebelum kita lanjut, kita ulangi dari ayat yang terakhir yang kita baca, yaitu ayat 85. Di ayat 85 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kita sudah lihat juga asbabun nuzul daripada ayat ini. Qulir ruhu min amri rabbih. Katakanlah bahwa ar-ruh itu adalah dari urusan Tuhanku, adalah keputusan Tuhan, dari amrnya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah diberikan kepada kalian dari ilmu itu kecuali sedikit. Jadi kata ilmu kita sudah bahas, ada yang mengatakan ilmu adalah ar-ruh, tapi ini adalah sepertinya dua hal yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama alif lam ma'rifah, dan ini beda, di sini juga adalah beda. Jadi dengan demikian bisa dianggap ilmu yang dimaksud adalah ruh, tapi bisa juga ilmu secara keseluruhan. Jadi sebanyak apapun ilmu kita manusia dibanding dengan Allah itu sangat-sangat sedikit. Jadi dan karenanya kita tidak pernah boleh merasa puas dengan ilmu, karena sebanyak apapun masih sedikit. Yang kedua, sebanyak apapun yang kita memiliki pengetahuan dibanding dengan orang lain, tetap kita harus merendah. Kenapa? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu hakikatnya dari Allah. Penggunaan kata utitum di sini diberikan kepada kalian. Jadi ilmu itu bukan milik kita, cuma diberikan kepada kita. Sekarang ayat baru, ayat 86. Jadi 86 ini sampai seterusnya ini, atau sampai 5 ayat berikutnya ini banyak bicara tentang Al-Quran. Jadi setelah bicara tentang ruh, Allah tiba-tiba bicara tentang Al-Quran. Ya, kan tadi ayat 85 adalah ruh. Jadi ingat, ayat 85 itu adalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Baru wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Dan sekiranya kami mau, lanadhhabanna, kami pasti bisa menghilangkan, billadzi, sesuatu yang auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu. Jadi artinya wahyu itu benar-benar otoritasnya Tuhan, karena menggunakan kata-kata seandainya kami mau. Ini seandainya kami, Allah katakan, bisa menghilangkannya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang bisa menghilangkan Al-Quran yang ada pada diri Nabi adalah hanya Allah, tidak ada yang lain.
Penggunaan kata seandainya tentu tidak, artinya tidak. Allah tidak menghilangkan satupun wahyu yang diberikan kepada nabinya. Penggunaan kata walain dan sungguhnya seandainya maksudnya bahwa wahyu yang ada pada diri Nabi itu benar-benar dari Allah dan otoritas Allah. Bukan dari siapa-siapa. Dan tidak akan pernah bisa hilang. Jadi wahyu itu bukanlah dari Nabi, bukan juga seperti yang mereka tuduhkan pada saat itu, yaitu dari jin. Kan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kemasukan jin. Jadi yang disampaikan Nabi sebagai wahyu itu menurut mereka, sebagian mereka pada saat itu adalah Nabi itu seperti orang kesurupan. Karena orang kesurupan itu kan biasa berbicara. Nah bagi mereka Nabi Muhammad itu bukan menerima wahyu tetapi kesurupan. Ketika dia berbicara atas nama wahyu itu sedang kesurupan jin, maka disebut dengan majnun. Majnun itu secara bahasa artinya kemasukan jin, yang secara harfiah diartikan sebagai gila. Jadi walain syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalau kami mau, kami bisa menghilangkan apa saja yang telah kami wahyukan kepadamu. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kemudian la tajidu, kamu tidak menemukan laka bagi kamu Muhammad bihi dengannya, maksudnya untuk mendapatkan kembali yang telah dilupakan itu, dihilangkan. Jadi la tajidu laka bihi alaina wakila. Sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa terbantahkan pendapat atau mungkin ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah lupa. Jadi ingat ada cerita bahwa Nabi Muhammad pernah lupa salatnya. Ini salatnya sudah rakaat keberapa. Ini tertolak dengan ini. Karena kalau Nabi pernah lupa, apa jaminan bahwa dia tidak lupa lagi di tempat lain? Begitu dia pernah lupa sekali, kan berarti cacat seperti kita, biasa lupa. Ketika biasa lupa, ya apa jaminannya kalau di tempat lain atau di waktu yang lain tidak sedang lupa? Ya. Oleh sebab itulah ayat ini menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad tidak mungkin itu. Lupa kan artinya hilang. Lupa itu artinya hilang dari ingatan kita apa yang telah kita hafal atau ketahui sebelumnya. Kalau di sini apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi sebelumnya. Jadi tidak mungkin Nabi lupa. Ya, Nabi tidak akan pernah lupa karena Nabi selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lupa itu adalah menunjukkan dia juga kehilangan kontak dengan Allah, karena dia lain dikatakan wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, karena kalau lupa kepada Allah, lupa pada dirimu. Nah, orang yang lupa sesuatu kan lupa pada dirinya sebetulnya, karena yang ilmu kita itu adalah diri kita sesungguhnya. Nah, kalau kita lupa, hakikatnya kita lupa diri kita sendiri. Jadi berdasarkan ayat ini, Nabi tidak mungkin lupa. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi lupa, terbantahkan melalui ayat ini. Ya. Coba misalnya kita lihat di surat lain sebelum kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Ini surat Al-A'la, ya, surat Sabbisma rabbikal a'la. Ya, di sini dikatakan sanukeruka, ini belum terbuka ya. Sanukeruka fala tansa illa masya Allah. Jadi ini adalah sanukeruka fala tansa ini ya. Jadi ini surat 87 ayat 6. Sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada Muhammad. Jadi wahyu itu sama dengan dibacakan. Sanukri'uka, kami akan membacakan kepadamu Muhammad. Al-Quran ini, Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak lupa. Jadi Allah sendiri yang membacakan kepada Nabi. Tentu ada yang melalui malaikat. Fala tansa, maka kamu Muhammad tidak lupa. Fala tansa, kamu tidak lupa. Illa, kecuali Masya Allah, kalau Allah hendaki. Ya. Kalau Allah kehendaki, berarti Allah. Maksudnya Allah menghilangkan kitab suci atau wahyu kepada nabinya, ya bisa dikatakan bahwa Tuhan itu salah pilih nabi, ya kan begitu. Tapi penggunaan kata kalau Allah kehendaki artinya Allah punya otoritas mutlak kepada siapapun juga.
Jadi kita manusia ini sebetulnya tidak punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wahyu, karena wahyu itu adalah ilmu. Jadi sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena Allah lah yang mengetahui al-jahra, yang terang, yang nampak, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Jadi Allah tahu yang nampak dan tersembunyi. Sehingga kalau ada yang kita lupa, Allah tahu. Sehingga otomatis terhadap nabinya tidak mungkin lupa satu ayat. Jadi kita berpikir bahwa ada ayat Al-Quran yang hilang, itu tidak mungkin. Dari Nabi maksudnya, dari Allah. Ya, bisa saja orang menyembunyikan ayat dalam konteks tidak membaca, tidak menyampaikan, tetapi Allah akan tahu ayat-ayat itu. Kita lihat misalnya surat An-Nisa. Surat 4 ayat 163. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika, sungguhnya kami wahyukan kepada Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ya, jadi ada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, misalnya Nabi Hud, Nabi Soleh, dan sebagainya. Dan yang tidak disebutkan tentunya masih ada lagi. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Ishaqa, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaquba, kepada Nabi Yaqub, wal asbati, dan kepada anak keturunan daripada Nabi Ibrahim ke bawah, wa Isa, dan Nabi Isa, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yunus, dan Nabi Yunus, wa Haruna, dan Nabi Harun, wa Sulaimana. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Wa ataina Dauda Zaud, dan juga Nabi Daud. Artinya bahwa wahyu itu sama pada semua nabi. Karena menggunakan kata kama, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Jadi sumbernya sama, yaitu Allah, statusnya sama, yaitu wahyu. Nah, karena wahyu dan sumbernya sama, harusnya sama berdasarkan ayat ini. Itu juga yang diwahyukan kepada Nabi Nuh, itu juga yang diwahyukan kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, yang tidak disebutkan di sini di ayat ini. Itu juga yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Jadi sama, ya. Jadi kembali ke ini, dan dengan demikian kitab suci itu namanya bisa berbeda-beda. Seperti tadi misalnya Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Muhammad adalah Al-Quran, tapi isinya sama, ya, sama-sama berisi tentang pentingnya mengisahkan Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah, dan sebagainya. Jadi katakan, wala in syi'na, kalau kami mau, lanadhabanna billadhi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan kalau itu sudah terjadi, kamu tidak mungkin menemukan wakil, maksudnya yang bisa mengembalikan itu yang kami hilangkan. Jadi kalau kami menghilangkan satu ayat, maka tidak ada yang bisa menemukannya. Karena apa? Karena ayat itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu statusnya tersimpan begitu saja. Wahyu ini termasuk dalam bentuk ilmu huduri, ilmu yang hadir begitu saja di dalam jiwanya sang nabi. Ayat 87. Illa rahmatan min rabbika. Jadi yang menyebabkan wahyu itu tetap bertahan dan tidak akan hilang karena rahmat, dan Nabi Muhammad itu kan rahmat. Illa rahmatan min rabbika, kecuali rahmat. Jadi kalau Allah menghendaki bisa hilang, tapi kecuali rahmat. Jadi rahmat ini, wahyu ini adalah rahmat, dan rahmat yang ada pada Nabi inilah yang menyebabkan Allah tidak mungkin meninggalkan nabinya. Illa rahmatan min rabbika, kecuali rahmat dari Tuhanmu. Inna fadlahu kana alaika kabira, sungguhnya karunia Allah karena adalah alaika, kepada kamu, kabira, besar sekali. Jadi ada dua di sini. Pertama adalah rahmat, yang kedua adalah fadlah, karunia. Jadi illa rahmatan min rabbika inna fadlah. Rahmat itu adalah semacam penugasan, fadlah itu karunia kenabian. Jadi rahmat itu seperti di dalam beberapa ayat, nanti kita lihat bahwa rahmat itu adalah ya menjadi sebab alam semesta ini eksis, ada. Nanti kita lihat ayatnya mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Jadi tiadalah kami mengutus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi illa rahmatan min rabbika, kecuali sebagai rahmat dari Tuhanmu. Jadi artinya Al-Quran itu rahmat dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad karenanya juga adalah rahmat. Dan karena Nabi Muhammad adalah rahmat, maka tidak mungkin Tuhan Allah meninggalkannya. Karena tidak mungkin Tuhan Allah meninggalkannya, maka ayat-ayat ataukah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya tidak mungkin hilang, tidak mungkin dihilangkan. Dan karunia kenabian itu adalah karunia yang paling besar. Kana alaika kabiro. Inilah karunia yang paling besar. Sekali lagi di sini. Surat Anbiya ini terkenal ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, baru dibawanya qul innama, katakanlah innama, hanya saja, yuha ilayya. Jadi Nabi disuruh berkata, qul, katakanlah Muhammad, innama, bahwasanya yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Jadi ini pernyataan. Kenapa diwahyukan tadi? Karena rahmat tadi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi rahmat inilah yang menjadi variabel pemersatu antara Allah dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan, qul, katakanlah, innama yuha ilayya, hanya saja telah diwahyukan atau diwahyukan kepada saya, annama, bahwasanya, ilahukum ilahun wahid, ilah kalian, Tuhan kalian adalah ilah, Tuhan yang satu. Artinya, intisari daripada Al-Quran itu adalah keesaan Tuhan. Jadi Al-Quran harusnya membimbing kita untuk menuju kepada titik tunggal, titik singular, titik singularitas. Jadi Al-Quran atau wahyu ini membimbing, mengarahkan, memandu, menggait kita menuju kepada titik tunggal, kepada singularitas. Apa artinya bergerak menuju kepada titik tunggal, wahid? Artinya kita oleh Al-Quran dipandu meninggalkan yang plural, yang jamak ini. Jadi Al-Quran memandu kita meninggalkan yang plural ini sedikit demi sedikit. Karena kalau orang terjebak dalam pluralitas, dia akan tertipu. Dan orang yang tertipu dan terjebak dalam pluralitas justru akan menjadi faktor perusak kehidupan secara keseluruhan. Lihatlah apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak sekali korbannya, ya puluhan ribu, ribuan rumah yang hancur, ada desa-desa yang tenggelam oleh lumpur hilang. Penyebabnya berapa? Cuma 1-2 orang yang serakah, 1-2 orang yang rakus, 1-2 orang yang menyembah dunia, 1-2 orang yang menganggap dunia lah yang menjadi penentunya, 1-2 orang yang berkata yang berprinsip seperti Al-Quran mengatakan yahsabu annama lahu akhlada, yang menganggap bahwa dunia itu akan mengekalkannya. Karena perbuatan 1-2 orang ini, lalu kemudian berkong kali kong, berkonspirasi, bekerja sama dengan aparat-aparat atau pihak penguasa tertentu, lalu kemudian membabat hutan yang sudah jutaan tahun itu, lalu kemudian banjirlah seperti sekarang. Itu apa? Ya, cinta dunia. Maka inilah ya, inti daripada agama, membawa kita kepada yang singular, meninggalkan yang plural. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimun. Maka apakah kalian sudah berserah diri? Jadi artinya berserah diri kepada siapa? Kepada yang satu ini. Jadi setelah kita dibimbing oleh Al-Quran menuju kepada yang satu, artinya kita sudah tahu secara pengetahuan bahwa memang ilah itu cuma satu. Nah sekarang tugas berikutnya adalah berserah diri, muslim kepada yang satu itu. Jadi muslim di sini bukan nama agama, tetapi keadaan jiwa yang berserah diri kepada yang satu ini. Jadi ilahukum ilahun wahid fahal antum muslim, maka harus berserah diri kepadanya. Jadi inilah. Ya. Kemudian surat Ali Imran, surat yang ketiga 109. Allah berfirman, fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah Muhammad,
linta lahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi rahmat itu adalah hakikat Nabi, karena tadi dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baru dikatakan fabima, disebabkan karena rahmat dari Allah dalam diri kamu Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bersikap lemah lembut, berarti tidak ada rahmat pada dirinya. Walau kunta, seandainya engkau Muhammad, tanya Muhammad, fazan, bersikap keras, ghalidal qalb, berhati kasar, lan fadu min haulik, niscaya mereka orang-orang akan menjauh dari kamu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan istighfarlah untuk mereka, minta ampunkanlah mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam perkara-perkara yang belum disepakati. Faiza azamta, apabila engkau telah mencapai kesepakatan, fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi siapa di sini rahmat ya? Nabi Muhammad. Fabima rahmatin minallah. Jadi illa rahmatan min rabbi, kecuali rahmat dari Tuhanmu, inna fadlahu, sungguhnya karunia-Nya, karena adalah alaika, kepada kamu, kabiro, adalah besar. Jadi karunia Allah kepadamu sangat besar. Jadi kenabian itu sangat besar. Ini informasi buat kita. Nah, kenapa? Karena ini kan Al-Quran untuk kita, bahwa kenabian Muhammad itu perkara yang besar. Sehingga kalau kita menolaknya, berarti menolak sesuatu yang besar itu. Kita telah mengejar yang kecil, kita mengambil yang besar, kita meninggalkan yang besar. Jadi artinya apa? Dunia ini walaupun seluruhnya dia adalah kecil. Tadi sudah disampaikan qalila. Sedangkan kenabian walaupun kelihatannya orangnya biasa saja, rumahnya seperti yang kita tahu, rumahnya Nabi di Madinah seperti itu, tidak seperti raja-raja, tapi itulah yang utama, kabiro. Inna fadlahu, sungguhnya karunia kenabian yang Allah karuniakan kepada Muhammad, itulah yang besar, kabiro. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, inilah yang dimaksud di dalam surat apa yang mengatakan fa amma man saqulat, ya, surat fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Di situ dikatakan fa amma man saqulat itu berat, ya, berat. Karena di tempat lain dikatakan itu adalah, misalnya sholat itu berat sebetulnya, artinya bobotnya berat, terutama kalau orang khusyuk. Ya, jadi kabira. Jadi kabira itu adalah besar, bernilai besar. Jadi besar bukan kuantitatif, tapi besar dalam pengertian kualitatif. Jadi illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira. Ayat berikutnya. Qul, katakanlah Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jin. Seandainya ijtama'atil insu, manusia dan jin bersatu, berkumpul, ala, dalam hal ayatu, untuk membuat, mendatangkan atau mengarang, bimithli hadzal Quran, seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan sebesar itu atau serupa itu. Tidak bisa mendatangkan, tidak bisa mengarang, tidak bisa menghasilkan karya seperti Al-Quran. Walaupun mereka berkumpul antara manusia dan jin. Jadi artinya, berdasarkan ayat ini, bukan hanya manusia, tapi jin dikumpulkan dengan manusia, niscaya tidak akan buat seperti Al-Quran. Nah, apa yang kita bisa tangkap di sini? Meruginya kita kalau tidak pelajari Al-Quran. Karena tidak ada manusia manapun, bahkan dibantu jin, yang bisa membuat seperti itu. Kalau karya-karya manusia saja, yang hanya menemukan satu unsur dalam kehidupan kita luar biasa kagum dan membacanya, apatah lagi Al-Quran yang menyingkap rahasia segala sesuatu, baik yang lahir ataupun yang batin. Sayangnya kita manusia ini lebih mengejar karya-karya manusia saja. Padahal karya manusia itu sebaik-baiknya tetap berada dalam status relativitas, karena namanya sains itu bisa saja
suatu saat nanti setelah beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, bahkan mungkin ratus tahun, tiba-tiba ada temuan baru yang membatalkannya atau yang menolaknya. Jadi bisa saja, ya namanya saja pengetahuan manusia kan relatif. Nah, sedangkan Al-Quran tidak masuk dalam wilayah relativitas. Sehingga dengan demikian kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan kebenaran ilmu pengetahuan manusia atau kebenaran saintifik. Jadi makanya dikatakan seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini tidak akan mampu. Bahkan di surat surat jin diabadikan ketika jin-jin itu justru takjub kepada Al-Quran. Jadi jin sendiri takjub kepada Al-Quran. Coba kita lihat di sini nih. Ini ada surat jin, surat 72. Surat Al-Jin. Suratnya jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah Muhammad, uhiya ilayya. Telah diwahyukan kepada saya, annahu bahwa istama'a nafarun. Ada sekelompok minal jin dari jin, istama'a yang menyimak. Kita artikan ini menyimak, mendengar dengan saksama. Ya, jadi istama'a. Jadi bukan hanya sami'a yasma'u, tetapi istama'ah, jadi mendengarkan dengan saksama, dengan bersungguh-sungguh, mendengarkan dengan tanpa tidak ingin terganggu dengan yang lain. Jadi telah diwahyukan kepada saya, kata ayat ini tentang Nabi Muhammad, ya Nabi, kata kalau Muhammad telah diwahyukan kepada saya. Jadi Nabi di sini diwahyukan kepadanya, annau, bahwasanya istama'a nafarun, bahwa sekelompok jin, minal jin, dari jin, mendengar Al-Quran. Ya, mendengar, kata-kata istama mendengar Al-Quran. Ini Quran ya. Nah, jemaah sekalian coba kita lihat. Jadi berkenaan dengan jin juga, pemberitahuannya kepada Nabi bukan langsung melalui wahyu ini. Uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, kepada Nabi. Anau, bahwa ada sekelompok dari jin yang mendengar dengan saksama ketika saya membaca Al-Quran. Faqalu, maka mereka berkata, para jin-jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Quran atau bacaan ajaba yang menakjubkan, yang luar biasa. Jadi artinya bagaimana bisa jin membuat seperti Al-Quran, sementara di sini sebutkan dia takjub luar biasa. Bahwa memang tidak semua jin begitu, iya, tapi dari kalangan jin sendiri menemukan keluar biasaan Al-Quran. Dengan demikian, kalau manusia dan jin berkumpul tetap tidak mampu, karena jin sendiri mengakui luar biasa Al-Quran. Ya. Mereka berkata kepada teman-temannya, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang dibaca sang Nabi, ajaba, ajaib, takjubkan, menakjubkan, luar biasa. Jadi disebutkan di sini. Yahdi ila rusdi, dan di mana luar biasa, di mana takjubnya di sini? Coba perhatikan jemaah sekalian. Di mana menakjubkannya Al-Quran, yaitu yahdi ila rusdi, membimbing, memandu manusia kepada tindakan rasional. Rusdi bukan hanya yang benar, tapi rasional. Ya. Yahdi ila rusdi, jadi rusdi itu adalah rasional. Ya. Lawan daripada irasional. Logis, lawan daripada ilogis. Nah, makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan la ikraha fid-din, kartabayana rusdu minal ghayy. Jadi lawannya rusd adalah ghayy. Jadi rusd ini adalah ghayy. Dan banyak lagi doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Makanya kemudian dalam dunia tasawuf, dalam dunia irfan, terutama dalam tasawuf yang beredar di masyarakat kita, itu biasanya mengharuskan kalau ingin belajar tasawuf atau belajar tentang rohani, ataukah suluk, ataukah apalah namanya, maka harus ada pemandunya. Pemandunya itu namanya mursyid. Kenapa mursyid? Karena dia memandu orang secara rasional. Ya, mursyid. Jadi ada kata rusdi, yahdi ila rusdi. Karena membimbing kepada ar-rusyd, kepada jalan rasional, fa'amanna, maka kami beriman. Kata siapa? Kata jin tadi di sini, al-jin ini. Ya. Jadi jin mengatakan fa'aman, akhirnya beriman dengan Al-Quran itu. Wala nusyrika, dan kami tidak akan mempersekutukan
Birabbina Tuhan kami, ada satu juga ini sama tadi Kak di sini nih. Coba kita lihat sini. Ya. Di sini pun dikatakan bahwa Al-Qur'an itu di ayat ini tadi ya, ini. Tadi di sini ya. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan ini juga dikatakan para jin di sini. Ya. Dan dikatakan para jin di sini. Walan nusyrika birabbina ahada. Kami tidak mungkin mempersekutukan Tuhan kami satupun. Kenapa? Karena tauhid itu adalah rasional. Itulah yang benar. Dan Al-Quran memandu kita ke sana. Nah, jadi saya kira jelas ini pernyataannya. Nah, ini adalah surat Anbiya tadi kita sudah lihat. Kita sekarang lihat Bapak Ibu sekalian katanya yang sudah keluar, sudah kedengaran. Iya, sudah. Sudah baik. Nah, jadi kita teruskan tadi yang ini ya, mana tadi? Jadi qul la ini tama'atil insu wal jin. Dan ingat Mas sekalian nih, ada di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang mirip dengan ini. Ada beberapa ayat yang mirip dengan ini. Qul la ini tama'atil insu wal jin. Katakanlah seandainya jin dan manusia itu berkumpul, ijtama itu berkumpul ala untuk membuat atau mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, hadal Qur'an layak tu Nabi Misli. Niscaya tidak mampu mereka membuatnya. Layak tu mereka tidak bisa mendatangkan, mereka tidak bisa mengarang, mereka tidak bisa menyusun kitab suci atau bacaan seperti Al-Quran ini, misri seperti Al-Quran. Walaupun ba'dhum sebagian mereka, li ba'din terhadap sebagian lain, zahira saling membantu. Zahira itu saling membantu. Jadi sebagian mereka, sebagian manusia membantu sebagian jin. Sebagian jin membantu sebagian manusia. Maka tidak bisa membuat layak tu nabi mithlihi. Tidak mungkin mereka membuat seperti itu. Jadi jemaah sekalian, saya kira kalau rajin baca Quran itu bertemu dengan beberapa ayat seperti ini. Kita ambilkan contoh 2 di sini saja. Karena setiap ayat kita kasih rujukan cukup 2 saja. Ini surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin. Dan apabila kalian berada dalam keraguan, mimma dari apa-apa nazzalna yang kami turunkan ala abdina terhadap hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, fa'tu bisuratin, maka datangkanlah satu surat mistri yang serupa, yang sama dengannya. Wada'u, panggillah, undanglah syuhada'akum, ahli-ahli kalian, expert kalian. Jadi kita artikan syuhada di sini expert, ahli, yang diartikan dengan saksi. Kita artikan ahli di sini. Panggillah ahli-ahli kalian, panggillah pakar kalian. Min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, kalau kalian benar. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau mau ragu silakan, tetapi buktikan keraguannya dengan membuat bisuratin, satu surat saja, mimis dari Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Fa'il lam taf'alu, maka apabila kalian tidak mampu membuat, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu membuat. Lam dan lan berbeda. Kalau lam belum mampu atau tidak, tetapi biasa saja. Walan sekali-sekali tidak. Jadi apabila kamu belum mampu atau tidak mampu membuatnya, walan dan pasti tidak akan mampu membuatnya. Fa'il lam taf'alu walan. Jadi perhatikan yang jemaah sekalian, ini di sini lam, di sini lan. Secara bahasa artinya hampir sama, tetapi penekanannya berbeda. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqu an-nara. Kalau kalian tidak sanggup dan pasti tidak akan sanggup, fattaqu, maka takutlah an-nara, kepada napi neraka. Allati, yang waquduhan nasu, yang bahan bakarnya manusia, wal hijara, dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kafir apa maksudnya sih? Menolak, menutup diri terhadap Al-Quran. Jadi lagi-lagi yang ditekankan itu Al-Quran, bukan yang lain. Satu lagi, surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftarah,
Atau apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran? Kita artikan ini mengarang. Iftara itu membuat-buat, mengarang. Itu Al-Quran karangan Muhammad, itu kata mereka. Dan itu didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Maka Allah berkata kepada nabinya, "Qul," katakanlah Muhammad, "Fa'tu bi asyri suwarin." Maka datangkanlah, buatlah 10 surat. Kalau tadi kan 1 surat saja. 10 surat ya, katakanlah surat-surat pendek. Fa'tu bi asyri suwarin. Buatlah, datangkanlah 10 surat. Mithlihi, serupa dengannya. Mithli, serupa sama dengannya. Muftarayatin, dengan mengarang, membuat-buat. Kata-kata muftarayat itu dari kata iftara ini. Ya. Muftarayatin, dengan berusaha sedapat mungkin membuatnya. Wada'u, dan undanglah. Manis tatatum, siapa saja yang kalian sanggup undang. Panggil saya, libatkan saja siapa saja yang kalian sanggup datangkan, kalian sanggup undang, kalian sanggup libatkan min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Jadi kurang lebih sama tadi di surat Al-Baqarah, terakhirnya juga adalah in kuntum shadiqin tadi di sini. In kuntum, ini in kuntum shadiqin. Jadi ada min dunillah in kuntum shadiqin. Di sini pun ada min dunillah in kuntum. Ini min dunillah in kuntum shadiqin. Kurang lebih sama. Jadi ini Al-Quran menyampaikan seperti ini karena Allah tahu ada orang berpikir seperti itu. Nah, jemaah sekalian, sering sayang, kita juga umat Islam juga, ya kalau kita lihat Al-Quran, belum menghargai Al-Quran seperti mana Allah menekankan melalui ayat ini. Jadi begitu luar biasanya, begitu powerfulnya Al-Quran, sampai diulang-ulangi bahwa kalau kalian bisa bikin Al-Quran, silakan bikin. Kalau kalian ragu, silakan, tetapi buatlah minimal 1 surat ataukah 10 surat. Al-Quran ini kan ada 114 surat. Jadi kalau ada 114 surat dan mereka berkata bahwa itu adalah karangan Muhammad, tentu bagi mereka tidak susah membuat 10 surat. Kalau itu memang karangan. Ya kan, kalau Nabi Muhammad mengarang kan artinya yang lain juga bisa mengarang. Seperti kita ketahui namanya buku kan banyak, pengarangnya banyak. Buku ekonomi bukan hanya Adam Smith yang menulis, banyak. Ya, buku komunisme bukan hanya Karl Marx, banyak. Nah, dengan demikian kalau menganggap bahwa Al-Quran itu adalah buatan, maka bikinlah 10 surat. Ya, seperti Al-Quran. Bahkan disampaikan oleh Allah, "Wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Buatlah, datangkanlah, panggillah siapa saja yang sanggup kalian panggil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menjamin, menggaransi Al-Quran itu adalah luar biasa. Terutama tadi yang kita lihat di sini ya, kita kembali di sini. Terutama itu Al-Quran itu adalah mengajak ya tadi. Al-Quran itu mengajak kepada kecerdasan ini. Terutama ini jemaah sekalian. Ini pengakuannya jin. Yahdi ila rusydi, mengajak, memandu kepada ar-rusyd. Ya. Karena ar-rusyd ini adalah sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di mana nih? Ya. Kita lihat tentang ar-rusyd di dalam surat 4 ya ini. Kita lihat di sini saja dulu ya. Surat 4. Surat An-Nisa. Ini surat An-Nisa ayatnya 6 ini, 6 ya. Allah berfirman, "Wabtalu al-yatama." Jadi kalau kita memelihara anak yatim di rumah, misalnya ketitipan anak yatim, jadi ada orang meninggal, orang tuanya, mungkin keluarga kita, anaknya tinggal sama kita dengan harta bendanya. Jadi harta benda ditinggalkan orang tuanya, karena masih anak-anak tentu harus ada yang memegangnya, yang bertanggungjawabkannya agar tidak diambil orang. Nah, kalau sudah anak yatim itu nanti dewasa, maka hartanya dikembalikan, diberikan, karena memang adalah harta warisan dari orang tuanya. Nah, tapi sebelum diserahkan hartanya, di sini Allah mengatakan, "Wabtalul yatama," dan ujilah al-yatam, anak yatim itu, hatta sampai, maksudnya lulus, maksudnya idza balagu, apabila, jadi ujiannya dilakukan apabila sudah balik dan sudah cukup untuk usia untuk menikah. Balik itu kan berarti sudah matang secara biologis,
dan karenanya sudah bisa menikah. Tapi balik secara biologis atau ke matang secara biologis dan cukup untuk menikah, bukanlah jaminan kalau dia adalah rushd. Ini rushd, cerdas. Ini diartikan sih cerdas. Ini. Kan sama tadi ayatnya, cuma di sana tadi yang benar ini cerdas. Ya, cerdas. Ya, idza balagun nikaha fa'in anastum, apabila menurut pendapat kalian setelah menguji ini, minhum mereka itu rusda, sudah cerdas, sudah pintar. Fadfa'u, maka serahkanlah, berikanlah kepadanya ilaihim amwalahum, harta benda mereka. Jadi hartanya diberikan kapan? Kalau sudah cerdas. Kan ini menunjukkan bahwa berdasarkan ayat ini, harta itu kalau diberikan kepada orang tidak cerdas berbahaya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita ingin mendapatkan harta harus cukup cerdas. Ya. Cerdas berdagang, cerdas, pokoknya cerdas. Kecerdasan penting sekali di sini. Sampai dikatakan ujilah mereka sampai ketahuan kalau dia itu sudah rusyda, cerdas. Cerdas di sini, kalau di sini terjemahkan dengan apa ini? Cerdas juga ini, cerdas, pandai memelihara harta. Jadi sudah bertanggung jawab. Ini diartikan dengan cerdas ya. Kalau yang tadi itu di surat jin tadi, di sini surat 72, kita kembali ke sini. Ini adalah arus sama, cuma dia ada alif lam ma'rifahnya. Ini jalan yang benar, bisa juga. Karena kalau jalan benar itu pasti rasional, pasti jalannya orang cerdas. Jadi arus di sini ya. Jadi rusyd. Kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Sini surat Al-Baqarah ayatnya 256. Ya ini la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd, ini rusyd lagi nih. Yang benar sini, ini yang benar. Ya, jadi qad tabayyana rusydu, yang cerdas. Yang benar itu pokoknya kalau dia cerdas ya untuk menempuh jalan yang benar. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Kita lihat lagi misalnya di dalam surat Al-Kahfi, surat 18. Untuk melihat ini kata cerdas, ayatnya 10. Ya, iza awa al-fityah, itu ketika para pemuda itu telah berlindung ilal kahfi, ke dalam gua, faqalu, lalu mereka berkata, berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmatan, karuniakanlah kami dari sisimu rahmatan. Wahai, dan sediakanlah, berikanlah lana kepada kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada. Nah, di sini artinya panduan yang lurus. Sama-sama rasyad, ya, rasyada. Jadi amin amrina rasyada. Jadi ada kata rasyada di sini. Nah, jadi kesimpulannya itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran tentang rusyd itu, rasyada itu. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Jadi seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithli, tidak akan mampu membuat seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah isinya semuanya adalah kebenaran berdasarkan kecerdasan rasional. Nah, kita manusia ini cerdas secara mutlak itu kan nggak ada. Bisa saja misalnya kita cerdas dalam biologi tapi tidak cerdas dalam bidang fisika. Ya, jadi tidak bisa. Jadi terkadang ada kontradiksi-kontradiksi. Sedangkan Al-Quran, semua aspek yang dibicarakannya didekati dengan pendekatan yang cerdas. Dan karenanya tidak mungkin terjadi kontradiksi. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka, jin dan manusia, membantu sebagian yang lain. Jadi ini Al-Quran dibicarakan terus ya. Jadi Al-Quran itu tadi terkait dengan roh. Karena tadi kan di ayat 85 tentang roh. Ya. Karena Al-Quran itu memang roh juga sebetulnya. Jadi ini bukan kebetulan bahwa setelah bicara tentang roh ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, ya. Qulir ruh min amri rabbi, tiba-tiba bicara tentang Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang sebut roh. Coba kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini tentang roh. Surat 42. Ayat 52. Ini surat musyawarah, surat Asy-Syura,
surat 42 ayatnya 52. Wa kadzalika begitulah auhayna kami wahyukan ilaika kepada Muhammad ruhan, ini ruh ya. Kami wahyukan kepada Muruna. Kalau diwahyukan kan berarti Al-Quran, tapi sebutnya ruh. Auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Ingat tadi ayat 85? Yas'alunaka di surat Al-Isra tadi. Yas'alunaka ni ruh, qulir ruh min amr. Ini sama nih. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi kalau kita yang mendekati Al-Quran, karena Al-Quran ada roh, ya pendekatannya rohaninya juga. Jadi tidak cukup dengan hanya membaca secara literal, membaca secara bahasa. Tetapi kita harus membacanya juga dengan hati. Jadi selain memperlancar bacaan, harus juga memperbersih hati. Membersihkan hati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari sisi kami, dari urusan kami. Makum tatadrim Alkitab. Kamu tadinya tidak tahu apa itu Alkitab, kitab suci. Walal iman, tidak tahu apa itu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu, kami jadikan hu apa ini? Ruh. Kami jadikan ruh itu nuran. Jadi ingat di sini ruh dijadikan sebagai kata ganti dhamir hu. Kami jadikan ruh ini, yaitu Al-Quran maksudnya, nuran cahaya. Nahdi yang dengan cahaya Al-Quran kami memandu, kami membimbing bihi dengannya manasya, siapa yang kami kehendaki min ibadina di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sungguhnya kamu Muhammad latahdi, benar-benar mampu memandu manusia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kenapa Nabi bisa memandu kepada jalan lurus? Karena roh tadi. Roh ini adalah cahaya. Ya. Nuran nahdi bihi man nasya. Jadi dari mana cahaya ini? Al-Quran. Ya, jadi roh itu adalah cahaya. Dan kita lihat di sini menggunakan kata-kata ja'alnahu, hu-nya adalah ruh. Makanya tadi ketika kita membicarakan tentang yasalunaka anir ruh, baru kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi, kita katakan bahwa ilmunya harusnya bisa tidak ada di situ. Kalau memang ruh, pasti ruh. Ya, disampaikan saja wa ma utitu minhu, seperti ini, minhu di sini hu. Wa ma'utitum minhu illa qalila. Tiadalah diberikan kepada kalian daripada ruh itu kecuali sedikit. Ya. Tetapi Allah menggunakan kata al-ilm. Ya. Ilmu. Jadi ilmu secara keseluruhan bisa masuk di sana. Kita langsung ke 90. Wa qalu lan nu'mina. Jadi kita kembali dulu ke atas lagi. Ya. Jadi kini 89 dulu tadi belum kita bahas ya. Jadi ternyata kita belum bahas tadi. Jadi walaqad sarrafna fil nasi fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah mengulang-ulangi. Kata-kata sarrafnya bisa mengulang-ulangi, bisa juga merincikan linnasi kepada manusia fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini. Min kulli mathal. Jadi kami memberikan berbagai macam perumpamaan. Terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang berada di luar jangkauan panca indera, maka butuh perumpamaan, karena perumpamaan itu dibutuhkan oleh orang yang tidak melihat langsung. Jadi kalau ada orang yang kita terangkan kepadanya sesuatu, dan sesuatu itu tidak bisa dijangkau karena tidak ada, kita kasih perumpamaan, kita kasih persamaan. Misalnya ada yang belum pernah misalnya melihat domba, tapi di kampungnya banyak kambing. Ya kita katakan domba itu mirip kambing, cuma bulu-bulunya panjang, kebanyakan putih. Nah itu kan begitu caranya. Karena domba mirip kambing. Jadi masalah itu perumpamaan. Jadi Al-Quran memberikan banyak perumpamaan supaya gampang orang memahami, terutama yang berkaitan dengan yang tidak nampak oleh panca indera. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin. Jadi semuanya sudah ada. Lalu kenapa orang tidak mengerti? Bukan tidak bisa, tetapi enggan. Jadi rata-rata orang enggan. Enggan mempelajarinya. Jadi sekalian sebagai contohnya misalnya, di masyarakat kita masih ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya para pezina itu adalah dilempar batu, dirajam. Ya, kan begitu. Tapi di Quran kata rajam tidak ada.
Ya, maksudnya tidak disebut sebagai hukum itu. Ada rajam di Quran, tetapi hukuman yang diterapkan oleh para pelaku kejahatan, para penguasa yang sewenang-wenang kepada orang nabi. Tapi dalam Al-Quran dikatakan itu bukan rajam, tetapi didera 100 kali. Itu kan ada di surat An-Nur. Nah, artinya apa? Orang tetap bersikuku dengan ini, dengan hadis-hadis itu, bukan Al-Quran. Dan banyak kasus yang bisa kita angkat berkenaan dengan ini. Ya. Jadi fa'aba sayanya enggan. Nah, kata-kata enggan ini, siapa ini punya penyakit ini? Enggan. Ya, ini kelihatannya enggan. Ya, biasa saja, namanya enggan kan biasa. Tetapi ini ada penyakit ini. Bapak sekarang masih ingat siapa yang pertama kali enggan? Nah, coba kita lihat di sini nih. Coba lihat di sini, surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya 34. Ya. Nah, ini. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman lil malaika kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Nah, ulangi lagi, sujudlah kecuali iblis. Jadi iblis tidak sujud. Kenapa tidak sujud? Aba, ini kata-kata ini. Illa iblisa aba. Ini sama nih, coba lihat di sini. Aba. Jadi kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran, ya aba. Nah, aba itu siapa? Ya iblis nih, aba. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi harusnya seperti itu. Jadi sayangnya semuanya sudah disampaikan begitu. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan begitu Allah menginginkan kita untuk Quran dan berbagai macam cara dilakukan Allah supaya kita gampang memahaminya. Karena Al-Quran itu gampang dipahami. Ya. Jadi ada kata-kata dalam Al-Quran, coba kita lihat. Hal mimudakir, ya, surat apa itu? Surat Al-Qamar, ya. Surat Al-Qamar. Surat 40 berapa ini Al-Qamar? 54 ya, bukan Al-Qamar ya. Kita mulai dari 18. Ya, mana ayatnya di sini? Nih. 17, bukan 18 ya, 17. Dan ini beberapa kali muncul di ayat ini, surat Al-Qamar, surat 54, mulai dari ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana, sungguh kami telah membuat mudah itu Al-Quran ini. Sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran. Yassarnal Qur'ana. Lidzikri, untuk dipelajari. Kata-kata di sini untuk dipelajari. Jadi sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran untuk dipelajari. Jadi Al-Quran berdasarkan ini mudah dipelajari. Cuma kita tidak menyiapkan waktu dan effort untuk ke situ. Ya. Kenapa tadi ya? Enggan. Kenapa enggan? Ya, enggan aja, tidak mau. Itu tadi penyakit. Kenapa? Karena yang lebih susah dari Al-Quran kita bisa pelajari. Katakan misalnya kita ini orang Indonesia atau orang Malaysia. Ya, kalau orang Malaysia masih oke lah, karena Malaysia itu dijajah Inggris dulu, jadi bahasa Inggrisnya lebih fasih. Dan kalau di Indonesia kan benar-benar gak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, karena dia dijajah Belanda. Tapi demi mendapatkan pekerjaan yang baik, demi sekolah, macam-macam, penelitian, mereka kursus bahasa Inggris mati-matian untuk supaya bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau bisa membaca buku-buku teks yang berbahasa Inggris. Nah, kan ternyata bisa. Padahal tidak ada di dalam syariat mewajibkan kita belajar bahasa Inggris, nggak ada. Ya. Tidak ada mengatakan siapa yang belajar bahasa Inggris mati-matian, sungguh-sungguh, maka dia akan masuk surga, nggak ada. Tapi Al-Quran dikatakan Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi berapa yang bisa mempelajari Al-Quran dengan baik? Di sini sudah dikatakan walaqad yassarnal Quran, sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari lidzikri. Fahal min muddakir, ya. Tapi ada yang mau mengambil pelajaran, padahal sudah dibuat mudah ini. Kami telah membuat Al-Quran itu mudah dipelajari. Fahal min muddakir. Ya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran, muddakir, memikirkan mengambil pelajaran? Ini berkali-kali muncul ini. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini ayat 22 muncul lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami sungguh telah membuat Al-Quran ini mudah. Lidzikr, untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Padahal sudah dibuat mudah. Ya. Teruskan lagi di sini. Ya.
Itu kali-kali nih. Kali-kali. Ini ayat 31. Ayat 31 ini ayat 32 maksudnya nih. Walakad yassarnal Quran. Kami sungguh telah buat mudah Al-Quran. Ini satu surat beberapa kali muncul ini. Kami telah buat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Adakah yang mengambil pelajaran? Ya. Jadi ini diulangi berkali-kali dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia itu mau benar-benar belajar Al-Quran ini. Ayat 40 lagi nih. Ya. Walau ini masih surat Al-Qamar ini sudah berapa ayat itu? Ya. Surat ayat 17, ayat 22, ayat 31 tadi kalau tidak salah, terus ayat 40. Walakad yassarnal Quran, kami sungguh telah membuat Al-Quran itu mudah. Lidzikr untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, tapi ada yang mengambil pelajaran. Kalau toh ada, ya paling dibaca saja, dihafal, difasihkan, tapi tidak mau mentadabbur isinya. Sehingga kemudian ya banyak orang beragama di luar Al-Quran. Walakad yassarnal Quran lidzikri, fahal mim mudzakir. Jadi kesimpulannya di sini berkali-kali disebutkan seperti itu, supaya kita benar-benar mau belajar Al-Quran. Jadi fa'aba dia enggan. Aksarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia tidak mengambilnya kecuali dia ingkar, menolak Al-Quran itu. Enggan. Ini sama tadi di dalam surat Al-Baqarah kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sama. Jadi aba lahirlah kufur. Kita lihat ayat ini, surat Al-Kahfi. Surat 18:54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Qur'an ini. Linnasi kepada seluruh manusia. Min kulli masal, semua jenis perumpamaan ini ayatnya mirip ini. Min kulli masal. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal, ini sampai di sini sama. Ya, ini. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sayangnya manusia itu lebih banyak membantah. Jadi lebih banyak membantah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, membantah. Baca Al-Quran, baca doang, tetapi isinya tidak diterapkan. Begitu terapkan, ya di luar Al-Quran dipakai. Antara para ilmuwan lah, entah hadis lah yang tidak jelas asal-usulnya dan sebagainya. Akhirnya kemudian ya Islam menjadi seperti sekarang. Jadi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Toha, surat Toha, surat 20. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Begitulah kami turunkan Al-Quran itu sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyya. Quran berbahasa Arab. Sayangnya bahasa Arab kalah populer dari bahasa lain. Kalah populer dari bahasa Inggris, kalah populer dari bahasa Prancis, kalah populer dari bahasa Jerman, kalah populer sekarang dengan bahasa Mandarin. Ya. Jadi, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kalau di luar Islam oke lah, tapi di kalangan Islam sendiri, jadi di kalangan umat Islam sendiri bahasa Arab tidak populer, paling orang pesantren. Ya. Jadi wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu minal wa'id, berbagai macam wa'id, janji ancaman. Untuk apa? La'allahum, mudah-mudahan mereka yattaqun, bertakwa. Misalnya kalau berbuat buruk nanti masuk neraka itu siksaan. Supaya apa? Supaya mereka bertakwa. Makanya kan kata takwa digunakan juga untuk neraka tadi di surat Al-Baqarah. Fa'illam, ingat tadi surat Al-Baqarah ayat 22. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 24 maksudnya, 24. Jadi la'allahum yattaqun au yuhditsu lahum dzikra. Atau menimbulkan dorongan bagi manusia, bagi kalian, bagi mereka manusia di sini, dzikra, untuk mengambil pelajaran. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya mengambil pelajaran. Au yuhditsu lahum dzikra. Ayat terakhir.
Waqalu, dan mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada Muhammad. Jadi maksudnya kepada Al-Quran yang dibawakan Nabi. Kan kaknya Nabi Muhammad, ini Muhammad, ya. Jadi kaknya di sini, ya. Kaknya di sini adalah Nabi Muhammad ini. Tapi karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, ya Al-Quran juga bisa. Jadi kami tidak akan beriman kepada Al-Quran karena Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan ada di dalam hati Nabi Muhammad secara sempurna. Jadi Nabi Muhammad itu lingkaran jiwanya sama persis dengan lingkaran Al-Quran. Jadi sama dan sebangun, kongruen. Jadi waqalu lan nu'mina laka, kami sekali-sekali tidak akan beriman kepada Muhammad hatta sampai tafjura lana minal ardi yambu'a, sampai kamu bisa memancarkan kepada kami di muka bumi ini yang buah mata air. Ya. Perhatikan mas sekalian, ini adalah Nabi Muhammad. Ya. Bisa juga Al-Quran, tadi kita ulangi, bisa juga Al-Quran. Kemudian di sini yang buah, apa itu yang buah? Mata air. Ya. Ataukah untuk diminum. Nah, artinya apa mas sekalian? Kenapa mereka tidak bisa mempelajari Al-Quran? Karena mereka itu jiwanya diisi dengan dunia. Masa mensejajarkan Nabi dengan mata air? Kami beriman kepada Muhammad kalau ada mata air, kan berarti bahwa mereka menyamakan Nabi Muhammad dengan mata air. Dan banyak di antara kita seperti ini. Ya. Banyak di antara kita yang, ya nanti kalau saya kaya atau ini dan itu, baru saya akan rajin membaca Al-Quran. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu. Kami sekali-sekali tidak akan beriman kepada Muhammad sampai engkau Muhammad bisa memancarkan untuk kami di muka bumi itu mata air yang mengalir terus-menerus. Yang buah itu sebetulnya adalah mengalir. Bukan mata air, sebetulnya mengalir terus-menerus. Memancar dan mengalir terus-menerus. Itulah yang diinginkan. Jadi ujung-ujungnya beragama demi dunia, beragama demi materi. Jadi seakan-akan iman itu berbanding lurus dengan benda. Semakin banyak bendanya, hartanya, semakin beriman. Kan begitu kalau kita lihat di sini nih. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 55. Allah berfirman, bahkan ini, kalau tadi ini kan masih enteng sedikit ya. Kenapa? Karena mata air. Tapi coba lihat di sini kalau umatnya Nabi Musa dulu. Wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya Musa, lan nu'mina, ini marah tadi. Ayatnya sama tadi, lan nu'mina ini. Ya. Lan nu'mina ini sama, lan nu'mina dengan ini. Lan nu'mina. Kami sekali-sekali tidak akan beriman laka kepada Muhammad Musa, hatta sampai narallah jaratan, sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Jadi mereka yang melihat Allah itu seperti mana melihat pohon kelapa. Jadi mereka menyamakan Allah dengan pohon kelapa. Narallah jahratan. Ya, fa'akhadat khusaiqatu fa'ahatus sa'iqatu, maka Allah menimpakan kepadanya petir sa'iqah, suara yang menggemuruh, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan bagaimana mereka bergelimpangan. Surat Saba. Surat 34 ayat 31. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu tertutup hatinya berkata, lan nu'mina, ini sama. Lan nu'mina, kami sekali-sekali tidak akan beriman bihadzal Qur'an. Jadi kan sama kan? Makanya tadi kalau kita katakan apa namanya, lakaknya di sini adalah Al-Qur'an, sama. Ini di sini kan tadi kak ya, ini kak. Ya. Ini tadi Muhammad di sini. Nah, sekarang di sini adalah Al-Qur'an nih. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kan sama kalau disamakan tadi, lan nu'mina laka. Lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami sekali-sekali tidak beriman kepada Al-Quran ini, wala billadzi baina yadayhi, dan juga kepada kitab suci sebelumnya. Walau tara. Nah, jadi artinya sekali-sekali tidak akan beriman, benar-benar tidak akan beriman kepada Al-Quran. Walau tara iziz zalimuna, dan seandainya engkau melihat ketika orang zalim, siapa orang zalim ini? Yang tidak mengimani Al-Quran. Seandainya aku bisa melihat ketika mereka, orang-orang yang menentang Al-Quran itu, mauqufuna, mereka dikumpulkan, dihadapkan, berdiri di hadapan Allah, inda Rabbim, Tuhannya. Di hadapan Allah, yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qaul. Maka sebagian mereka, terus sebagian lain,
melontarkan perkataan. Maksudnya saling tuduh menuduh. Saling tuduh menuduh. Yaqulul ladzina istud'ifu, berkatalah mereka yang lemah, yang terperdaya dulu di dunia. Lil ladzina istakbaru, kepada orang yang menyombongkan diri, sombong. Laula antum, kalau bukan karena kalian, maksudnya mengatakan kepada yang satu, ini mengatakan kepada yang ini. Si mustadafin berkata kepada mustakbirin, kalau bukan karena kalian, lakunna mu'min, kami dulu beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Al-Quran ini. Ya. Beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau bukan karena kamu, kami pasti beriman kepada Al-Quran. Gara-gara kamu yang selalu datang memberikan informasi yang keliru kepada kami, mendeviasi pendapat kami, ya, mengecilkan orang yang menyampaikan Al-Quran, akhirnya kemudian kami tidak beriman. Jadi seandainya bukan karena kamu, kami pasti beriman. Ya. Laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan karena kamu, kami sudah beriman. Nah, inilah yang terjadi nanti di sana juga sekalian. Dan tentu kita tidak ingin masuk bagian daripada orang yang seperti itu. Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran kita bahas pada hari ini. Jadi dari 20 barat 85 yang berbicara tentang ruh, masuk ke 86 sampai 90 bicara Al-Qurannya. Kalau kita lihat di sini. Surat 17. Ini 85. Ya salunaka ruh, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ladaban auhayna, ini Al-Quran. Auhayna ilaika berarti Al-Quran. Baru kemudian bicara lagi di sini. Nih. Fadlah ini karunia, apa namanya, kita sampai tadi kenabian itu kan Al-Quran. Baru disebutkan di sini Al-Quran secara spesifik. Ya. Ini Al-Quran secara spesifik. Ya. Ini kemudian apa namanya, Al-Quran juga yang dimaksud di sini. Kami tidak akan beriman kepadamu, maksudnya kepada Al-Quran. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa problem manusia ini adalah karena tidak mempelajari Al-Quran secara bersungguh-sungguh, padahal Allah telah membuat susunannya, kalimat-kalimatnya, tema-temanya menyebar kemana-mana. Itu adalah sebagai caranya Allah membuat Al-Quran mudah dipelajari. Ingat tadi dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarna, kami telah membuat Al-Quran ini mudah. Ya. Hal mim mudakir, maka ada yang mau mengambil pelajaran atau mempelajarinya. Padahal ini sudah dibuat mudah, kata Tuhan tadi. Al-Quran dibuat mudah, tetapi masih sedikit saja yang mau mengambil pelajaran daripadanya. Kita tutup dengan 2 hadis berikut ini. Ini kita kasih judul Wahyu Sempurna Sebelum Rasulullah Wafat. Jadi sebelum Rasulullah wafat, memang wahyu banyak turun untuk menyempurnakan itu. Kan Allah tahu bahwa Nabi akan meninggal, maka wahyu harus selesai semuanya. Maka di sini ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah SWT taba'a ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-wahya. Allah menurunkan kepada Rasulnya wahyu, taba'a berturut-turut, qabla wafati, sebelum wafatnya. Jadi sesaat sebelum wafatnya, wahyu itu padat, ya, sering turun. Ya, taba'a ala rasulihi. Ini al-wahyu, qabla wafati. Hatta tawaffahu aksara makanal wahyu. Sampai ketika nanti Nabi wafat, itu maksudnya dari sebelum wafat sampai wafat itu banyak sekali aksara makanal wahyu. Lebih banyak sekali wahyu yang diturunkan. Maksudnya lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak dari waktu-waktu sebelumnya. Summa kemudian tufiya rasulu. Kemudian Rasulnya diwafatkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du, setelahnya. Jadi Allah mewafatkan Rasulnya setelah semua ayat itu turun sempurna. Ini yang dimaksud sini. Hadis riwayat Bukhari nomor 4599. Jadi hadis mengatakan bahwa Al-Quran turun semuanya. Jadi yang kita berpikir, jangan-jangan masih ada Al-Quran ayat mau turun. Cuma Nabi telanjur meninggal, kan begitu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan semua wahyu sesaat sebelum Nabi wafat.
Hadis berikutnya, Al-Quran mengatakan, ini kita judulnya hadis jiwa tanpa Al-Quran bagaikan rumah yang hancur. Ini hancur di sini, tulisannya hancur. Ya. Ini adalah dari Ibnu Abbas ini, An Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, hadis dari Ibnu Abbas itu banyak. Kemarin kita pelajari Ibnu Abbas itu ada 1.600 hadis ya. Ini adalah dari Ibnu Abbas, qala berkata, qala Rasulullah. Tapi ingat ya, walaupun Ibnu Abbas banyak sekali hadisnya dan disebut sebagai ahli Quran, tetapi coba kata-katanya Ibnu Abbas. Kemarin kita lihat di sini nih. Ya, di sini kemarin ada kata-katanya Ibnu Abbas. Oh, udah nggak ada ya. Kita sudah lepaskan ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, Innar rajula alladhi laisa fi jawfihi minal Qur'an syai'un kal baitil kharib. Sesungguhnya orang, jadi rajul sini orang yang laisa tidak ada fi jawfi di dalam rongga dadanya, rongga kesadarannya. Ingat kata-kata jawfi di sini rongga kesadaran. Al-Quran tidak ada Al-Quran di dalam jiwanya, sesedikit apapun, kal baitil kharib. Sama dengan rumah yang roboh, yang hancur. Jadi rumah yang hancur adalah orang yang di dalam jiwanya tidak ada Quran. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran. Yang mengatakan ini siapa? Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Darimi, nomor 3179. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, tapi kalau ada yang salah dan keliru, itu dari kekurangan dan kesalahan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan. Dan sebelum kita tanya jawab, kita kembalikan dulu ke sini. Nah, ini ternyata ada kemarin di sini nih, hadis tentang Ibnu Abbas tadi nih ya. Jadi ini adalah kedudukan Ibnu Abbas dalam riwayatan hadis sangat tinggi ini. Dikenal sebagai salah satu sahabat perawi hadis terbanyak dengan jumlah lebih dari 1.600 hadis. Ia seorang ahli tafsir, ahli fikih, ahli ilmu agama secara umum, dijuluki sebagai habrul umat, tintanya umat, dan terjemahan Al-Quran, penerjemah Al-Quran. Karena keluasan ilmunya, tetapi lihat di sini. Ya, lihat di sini. Walaupun dia luas ilmunya, sikapnya rendah hati, sampai dia berkata, meskipun sangat berilmu, Ibnu Abbas tetap rendah hati dan gemar bertanya serta belajar. Ibnu Abbas pernah berkata, bahwa ilmunya dibanding dengan ilmunya Ali bin Abi Thalib bagaikan tetes air hujan yang jatuh ke samudera. Jadi artinya begitu luasnya ilmunya Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai seorang Ibnu Abbas pun juga berkata seperti ini. Bahwa ilmunya dia, ilmu saya, kata Ibnu Abbas, tidak ada apa-apa dibanding dengan Imam Ali. Bagaikan setetes air hujan yang jatuh ke samudera. Nah, jadi nilai jemaah sekalian berbahagia yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan hilaf dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi'aziman. Assalamualaikum Muhammad. Baik ya Ustaz. Ustaz, berarti sesuai dengan hadis Ad-Darimi nombor 3172 tadi. Maka ini kita boleh cantum kaitkan dengan antara tujuan asal kutiupkan ruhku. Dan lalu kita cantumkan pula kepada Al-Ma'idah minas sama. Maka berarti bolehkah saya ringkaskan bahawa Al-Quran, yakni wahyunya, itu ada Al-Ma'idah minas sama untuk rohku tadi. Dapat nutrisinya yang sempurna. Barakallahu fi afan semua. Ya, betul. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita sudah lihat tadi juga di atas perubahan ayat. Dari ayat yang berbicara tentang ruh di ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tiba-tiba berikutnya bicara tentang Al-Quran. Jadi bicara tentang Al-Quran sampai ayat terakhir kita bahas tadi, ayat 90. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa basis Al-Quran dalam diri manusia itu pada rohnya, rohaninya. Nah, jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa
setiap orang itu sebetulnya sudah ada Al-Quran pada dirinya. Secara potensial, secara bawaan. Kenapa? Karena tadi roh adalah Al-Quran. Ingat tadi surat Musyawarah. Ya, surat Musyawarah mengatakan, kami wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu surat Musyawarah tadi ayat 52. Begitulah kami wahyukan kepada umat roh. Ya, roh itu adalah Al-Quran. Jadi basisnya Al-Quran pada diri manusia itu adalah pada rohnya. Nah, roh ini dari mana? Seperti dikatakan Pak Nur tadi, mengutip ayat lain. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan padanya ruhku. Jadi ruh itu adalah membawa gambar daripada Allah, membawa ilmu daripada Allah masuk ke dalam jiwa kita, dalam roh kita. Nah, bedanya kita dengan Nabi, kita ini banyakkan menterlantarkan atau tidak memperhatikan roh. Sedangkan para nabi dan rasul, orang suci, para maksumin, semua mendahulukan rohnya. Kalau kita ini kan mendahulukan benda. Kita mendahulukan panca indera daripada rohani. Nah, kalau para nabi dan rasul mendahulukan rohani baru panca indera, rohaninya baru ke panca indera. Kalau kita panca indera, kalau ada waktu baru ke rohani. Jadi itulah dia. Jadi secara potensial, secara bawaan, semuanya ada Quran pada diri kita. Nah, lalu kenapa tadi tidak teraktualisasi? Itu tadi karena kita tidak ingin membacanya. Karena roh Al-Quran yang ada pada diri kita teraktualisasi kalau kita membacanya. Mungkin Bapak, Ibu, jemaah sekalian masih ingat dulu permainan anak-anak. Ada sesuatu yang dibeli, ada hadiah di dalamnya. Hadiahnya tapi untuk mengetahuinya dikorek pakai koin. Jadi ada koin, digosok-gosok, nanti keluarlah di situ tulisannya. Selamat, Anda dapat motor, Anda dapat motorsikal misalnya. Nah, itu tertulis di situ. Tapi tulisannya kebaca setelah digosok-gosok. Artinya apa? Tulisan itu memang sudah ada di sana. Itu yang kita sebut dengan potensial. Jadi secara potensial ada di sana, tapi digosok-gosok. Nah, cara menggosoknya kalau roh tadi adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan mentadaburi itu menggosok-gosok jiwa kita supaya dia keluar, dia terpancar. Karena sudah ada secara potensial di sana, secara bawaan sudah ada di sana, cuma tertutup oleh tirai panca indera kita, maka harus digosok-gosok, baru kemudian muncul kata. Mudah-mudahan Bapak masih ingat ini hadiah-hadiah kali ini dulu ya. Kalau kita beli, terus kemudian nanti untuk mengetahui ada hadiahnya digosok-gosok, ya, keluarlah tulisannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira memang roh kita itu sudah terbawa dari Allah dengan kata-kata wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilapangkan hatinya untuk menerima kitab suci Al-Quran. Karena kita berlomba dengan waktu, kita memperbanyak Al-Quran di dalam jauf. Tadi ingat kata-kata jauf itu rongga dada kita sebelum kematian datang kepada kita semuanya. Karena kalau kematian datang kepada kita, tubuh kita tidak bawa, tubuh kembali ke tanah, yang kita bawa adalah rohani kita. Kalau rohani kita tadi tidak digosok-gosok, maka dia tidak akan memancar keluar cahayanya. Dan di dalam barzah yang dibutuhkan adalah cahaya rohani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.